Kuat. Huang Qiang. Anda mendapat tempat pertama lagi. Terlihat kuat. Lihatlah. Jadi bagaimana jika saya mendapatkan tempat pertama? Ayah saya pergi. Ibuku menarikku sendirian. Sekarang dia sedang sakit keras. Meskipun diterima di universitas, aku juga tidak punya uang untuk kuliah. Bagaimana bisa tidak ada cara? Guru bilang, asal kau diterima di Universitas Tsinghua atau Peking. Nanti, universitas akan memberikan beasiswa kepadamu. Jangan khawatir soal biaya kuliahmu. Aku tidak mengerti banyak hal besar. Tapi aku tahu pengetahuan bisa mengubah takdir. 10 tahun belajar keras akhirnya membuahkan hasil. Masa muda yang indah pun bisa kau raih. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya dihuni oleh orang secakap kamu. Ayo, cepat, ikut aku kembali ke sekolah. Ayo. Baik. Ujian selesai. Peserta ujian segera hentikan pengerjaan. Hei, hasilnya sudah keluar. Cepat lihat, cepat lihat. Siapa saja ini? Hei, lihat dia. Topeng Sister. Mengapa? Keluarga Raja. Susu, kenapa kamu di sini di keluarga Wang? Anda telah dirawat di Universitas Tsinghua. Jernih, saya. Ini adalah biaya hidup ayah saya untuk saya. Aku tidak lulus ujian dengan baik. Aku tidak akan bisa masuk universitas ternama. Tapi kamu berbeda. Kamu diterima di Universitas Tsinghua atau Peking. Sekarang biaya kuliah sudah ada. Ini semua untuk biaya hidupmu. Tuan Su. Ah, terima saja. Anggap saja aku sedang berinvestasi padamu. Nanti kalau kamu sudah sukses besar, jangan lupa padaku saja. Susu. Itu. Susu. Mari kita bersama. Wang Jianan seumur hidup pasti tidak akan mengecewakanmu, baik kan? Eh. Susu datang. Bibi, kalian ngobrol saja. Bibi akan membuatkanmu makanan enak. Ibu. Bibi. Ibu. Ah, dokter. Bagaimana keadaan kami sekarang? Pasien mengalami pendarahan otak mendadak. Keadaan sangat serius. Perlu operasi segera. Keluarga pasien, segera selesaikan pembayaran biaya operasinya. Kenapa harus membayar lagi? Kakak. Ini 10.000 yuan. Cepat, gunakan untuk membayarnya. 10.000 yuan ini memang untuk biaya sekolahmu. Cepat, gunakan untuk biaya pengobatan Bibi. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Susu, ini uangmu. Biaya sekolahmu, aku tidak bisa menerimanya. Kalau Bibi ini tidak bisa diselamatkan, bagaimana aku bisa tenang bersamamu? Cepatlah. Kalau tidak, aku tidak akan bersamamu lagi. Susu. Terima kasih ya. Rumah. Jangan sedih. Langit akan runtuh pun, kau masih punya aku. Tenang saja, pergi sekolahlah. Saya di rumah menjaga Bibi. Tenang saja. Saya pasti akan merawat Bibi dengan baik. Susu. Kamu dan ibu, kalian adalah dua wanita terpenting dalam hidupku. Jika aku kuliah dan meninggalkan kalian berdua, apakah aku masih pantas disebut manusia? Aku sudah memutuskan. Sekolah ini tidak akan kuikuti lagi. Mulai hari ini, aku akan tinggal di desa dan merawat ibu dengan baik. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Aku percaya, meskipun aku tidak kuliah, asalkan aku mau berusaha keras, aku tetap bisa sukses. Ham.
lepaskan aku, lepaskan, jangan, lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan aku. Gadis kecil ini harus menikah dengan putra kepala desa hari ini. Aku sudah bilang aku tidak mau menikah. Berhenti. Apa yang kalian lakukan, susu? Pukuli dia sampai mati, si pengecut itu. Aku tidak butuh kalian. Lepaskan dan pukul. Susu, pernikahan itu adalah reinkarnasi kedua bagi seorang wanita. Kau memilih dengan baik. Itulah kebahagiaan seumur hidupmu. Jika kau memilih yang salah, itu akan menjadi penderitaan seumur hidupmu. Lagi pula, putra kepala desa menyukai dirimu. Keluargamu, keluarga Li, sungguh beruntung. Keluarga kepala desa tinggal di rumah besar dan mengendarai mobil mewah. Kau mau membandingkan dirimu dengan Xia Odong dengan apa? Susu. Aku mengandung anaknya. Hei, kau. Susu, aku. Kita, kakak beradik. Tidak apa-apa, lagi pula kau juga akan menikahiku. Kita menikah karena mengandung anak, tidak memalukan. Sialan. Kau ini jalang. Siapa yang mau perempuan bekas? Buang barang-barang itu, beri pada anjing, pergi. CK. Memalukan. Benar-benar memalukan. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang tidak tahu malu sepertimu? Astaga. Tuan, kita tampaknya telah melakukan kejahatan. Pria malang yang Anda lihat. Anda. Susu, apa yang kamu sukai dari dia? Uang ibu dan ayah. Dia cepat atau lambat akan menjanjikan. Dia telah dirawat di Universitas Tsinghua sebelumnya. Dia tidak pergi kuliah karena harus mengurus rumah. Aku akan mengikutinya, aku tidak akan menderita. Aduh. Semua salahmu, semua salahmu, semua salahmu. Aduh, susu. Kau telah memberikan ramuan sihir apa kepada susu? Papa, Mama. Sudahlah, beginilah keadaannya. Nasinya sudah menjadi nasi matang. Jangan paksa kami lagi. Baik. Kau, Li Susu. Ini kau sendiri yang ingin terjun ke lubang api. Mulai hari ini aku, Li Gang, tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Nanti jika kau menderita atau mengalami kesulitan. Itu semua karena ulahmu sendiri. Bahkan jika Anda kelaparan sampai mati, jangan datang ke keluarga orang tua Anda. Mendengus. Susu. Jing'an, kamu baik-baik saja. Bagus. Susu. Anda telah menderita keluhan yang luar biasa bagi saya. Aku, Wang Jing'an, tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Susu, hari ini kok tidak ada orang sama sekali? Padahal aku sudah mengirim undangan pernikahan. Mungkin karena... Lihat, bukankah mereka sudah datang? Ayo, ayah, ibu. Kalian telah menyinggung kepala desa. Siapa lagi yang berani datang? Uang hadiah pernikahan yang ayah dan ibu siapkan untukmu, Bu. Kalian berdua bisa menjalani kehidupan yang baik. Dengan baik. Mama. Susu. Bagus. Tidak ada yang datang untuk memberi selamat. Lalu mari kita rayakan diri kita sendiri. Kami melakukannya sendiri. Bagus. Menyembah surga dan bumi. Penyembahan kedua dari aula tinggi. Pasangan saling beribadah. Lihat aku, Wang Jianen, bersumpah ke langit. Jika saya mengecewakan istri saya, Li Susu, 5 badai, hidup ini tidak akan bahagia. Jangan bicara tentang kebahagiaan. Istriku, istriku. Ada apa yang membuatmu begitu senang? Ternyata grup konstruksi Jian datang ke desa untuk memeriksa proyek. Mereka juga mengatakan akan merekrut karyawan. Istriku, kalau begitu aku pergi. Ah. Semangat. Ayo. Bagus, terus lari. Di siang bolong. Kalian mau ngapain? Kalian tidak takut hukum? Kami hukumnya. Membuli orang tua? Hebat sekali kalian.
Brengsek, kupesan kau jangan ikut campur. Maju. Kalau berani, maju. Kita pergi. Kau tunggu saja. Jangan sampai kulihat kau lagi. Cepat pergi. Pergi. Pak Tua, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Nak. Hari ini berkat, kau ini tidak apa-apa ya? Apakah kau sedang mengikuti wawancara kerja? Hari ini perusahaan konstruksi Hiju Jiangong datang ke desa kita untuk merekrut karyawan. Aku ingin mencoba. Aduh, Pak Tua. Aku tidak bisa mengobrol lama denganmu. Aku akan terlambat. Aku harus segera pergi. Halo, saya datang untuk wawancara. Maaf, kau sudah terlambat. Maaf ya, saya tadi mengalami sedikit masalah di jalan. Makanya saya terlambat. Tolong bantu saya. Kau tidak mengerti? Waktu wawancara sudah lewat. Apalagi kami sudah merekrut karyawan yang hebat. Itu bagus. Wang Jianan, kau terlambat wawancara. Lulusan SMA? Sampah? Masih mau masuk ke Hezu Group? Mengubah takdir? Bukankah ini mimpi di siang bolong? Sadarlah, kau. Pak, kesempatan ini sangat penting bagi saya. Beri saya kesempatan sekali lagi. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Buang dia. Siapa namanya? Pak Tua, dari mana kau berasal? Kakek, apa urusanmu denganku? Minggir, mau apa kau denganku? Tony, ya kan? Tuan Direktur. Tuan Direktur. Tuan Direktur, saya buta dan bodoh. Saya salah, Tuan Direktur. Pak, Bapak adalah Direktur Utama Hiju Jiangong? Pemuda ini, saya mau. Adapun di mana dia akan berprestasi. Saya tidak butuh karyawan yang sombong seperti itu. Tuan Ketua, lihat lagi resume saya. Ya, dia hanya lulusan SMA. Keluarganya miskin, penerima bantuan sosial pula. Saya ini anak kepala desa. Lulusan Universitas 985. Ketua saya salah sekarang. Saya memiliki sikap yang buruk. Saya akan membuat koreksi di masa depan. Beri aku kesempatan lain. Menghasilkan uang kecil tergantung pada kemampuan. Menghasilkan banyak uang berdasarkan karakter. Jadilah orang sebelum melakukan sesuatu. Adapun pelanggaran seperti itu. Kau pikir perusahaan akan menerima orang seperti ini? Pergi saja, Wang Jie, tunggu saja kau. HMPH. Pak Tua. Terima kasih, saya pasti akan menghargai kesempatan yang Bapak berikan ini dengan nyawa saya. Jika kau ingin bekerja denganku, kau harus meninggalkan kampung halamanmu, meninggalkan istri dan anak-anakmu. Maukah kau? Aku. Bagaimana? Apakah masih lancar? Mungkin karena kemampuan saya kurang. Mereka tidak tertarik. Sudahlah, istirahat saja. Aku yang akan mengurusnya. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, mereka yang kurang jeli melihatnya. Emas pasti akan bersinar. Huang Tianan, keluar kau. Wang Tian, keluar kau. Zhao Xiaodong. Kalian sedang apa? Zhao Xiaodong. Kalian sedang apa? Lepaskan aku. Susu, kenapa kau melepaskannya? Kalian berani hadapi aku, kan? Lepaskan dia. Lepaskan. Kalian mau apa? Orang sampah ini menggunakan cara-cara kotor untuk merebut pekerjaan putraku di perusahaan konstruksi Hechu. Kau kira aku mau apa? Perusahaan konstruksi Hechu. Apa? Bukankah sudah kubilang di awal? Dia akan meninggalkan istri dan anaknya. Meninggalkan ibuku yang sudah tua dan susah payah, padamu. Lalu aku sendiri pergi ke kota untuk bekerja. Menikmati hidup dengan wanita cantik dan mobil mewah. Ternyata Jing An telah menipuku. Dia sudah berhasil dalam wawancara. Bunuh bajingan itu. Bagus, kalian pukul saja. Kalau berani pukul, aku berani menusuknya. Jika aku mati, maka itu akan menjadi 2 nyawa sekaligus. Kalian semua tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Jangan sentuh susu. Aku tidak percaya kau benar-benar berani bunuh diri. Teruskan memukulnya. Hentikan. Kalau sampai ada yang mati, kita akan bermasalah. Ayo, kita pergi, pergi. Keluarga orang gila, semua orang gila. Bagaimana? Kenapa kau menipuku? Apakah kau terluka? Wang Jianan, lihat aku, karena aku harus menjaga kamu dan ibu. Kamu sekarang masih hamil. Apakah aku bisa? Apakah aku bodoh? 4 tahun lalu kamu sudah banyak mengorbankan banyak hal untukku dan keluarga ini. Sekarang kesempatan itu datang. Aku tidak ingin kamu mengorbankan kesempatan kedua dalam hidupmu karena aku. Aku tidak akan pergi. Anda tidak akan pergi, kan? Oke, saya akan pergi. Susu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apakah Anda mendengar sesuatu sekarang? Tidak. Tunggu sebentar. Itu mungkin saya salah mendengarnya. Tunggu sebentar.
Nak, kamu harus lebih kuat. Ibu harus membantu ayah mendapatkan kesempatan ini. Jangan pernah menyebabkan masalah. Tunggu sesaat, tunggu sebentar. Parkir. Halo Wang Jian. Dia adalah laki-lakiku. Dia baru saja hilaf, tidak berpikir jernih. Mohon beri dia kesempatan sekali lagi. Kesempatan ini sudah lama ia tunggu. Jika melewatkannya, dia akan menyesal seumur hidup. Tuan Direktur, kita harus segera berangkat. Aku beri kamu waktu 10 menit saja. Kalau dalam 10 menit tidak, suamimu tidak datang juga. Kita pergi saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Cepat, ikut aku. Orang-orang dari Istana Jusian sedang menunggumu. Aku pergi. Kesempatan sebaik ini kenapa kau tidak mau pergi? Baiklah, aku sudah sangat berusaha. Kau bahkan tak menghiraukan anak dalam kandunganmu demi membantuku mendapatkan kesempatan ini. Kau pikir aku melakukan ini untuk siapa? Susu. Ikutlah dengan Pak Tua. Itu berarti bekerja di daerah perbatasan selama 10 tahun. Bahkan tak bisa pulang kampung. Sekarang ibu sakit parah dan lumpuh. Kau juga akan melahirkan dalam beberapa bulan lagi. Kalau aku pergi begitu saja. Apakah aku, Wang Jianan, masih pantas disebut manusia? Kau sebelumnya diterima di distrik patroli Universitas Tsinghua Peking. Karena harus mengurus keluarga. Tapi sekarang kan ada aku. Kenapa kau tidak pergi mengejar cita-citamu? Sudahlah, jangan bicara lagi. Siapapun yang membujukku, aku tidak akan pergi. Kau. Sayang, kau sedang apa? Cepat letakkan obatnya. Kau mau pergi atau tidak? Kalau kau tidak mau pergi, aku akan meminumnya. Jangan paksa aku, bolehkah? Aku benar-benar tidak ingin kau menderita lagi. Kakak. Kamu orang yang sangat pintar. Mengapa kamu tidak bisa memahaminya? Jika kamu keluar dan sukses, maka kita hanya akan menderita sebentar saja. Jika kamu tidak keluar dan mencoba, maka kita akan menderita seumur hidup. Mengapa kamu begitu bodoh? Tapi kalau aku pergi begitu saja, aku benar-benar minta maaf kepada kalian. Katanya, rasa tidak suka itu berharga ribuan emas. Kalau begitu, karena aku sudah menikah denganmu, Wang Jianan, betapapun sulit dan lelahnya, aku akan selalu sehati denganmu. Ibu. Ibu yang telah menyusahkanmu. Sekarang ada susu yang merawatku. Kau tidak perlu khawatir. Tunggu sampai kau sukses besar. Baru kita jemput Susu dan Huo untuk menikmati kemakmuran bersama. Iya, Kak. Kau harus pergi, wajib pergi. Uang ini? Ambil saja, biar perjalananmu lancar. Cepatlah pergi. Kalau tidak segera pergi, kita akan terlambat. Pergilah. Aku, Wang Jianan, bersumpah akan berhasil besar, dan membalas kebaikan istriku. Oh, Paman Long. Hahaha. Paman Long, jika ada sesuatu, saya akan mendatangimu. Yuzu, dia adalah penerusku. Halo, Kak Jiang. Nama saya Jin Yuju. Saya baru saja pulang dari luar negeri. Saya sering mendengar Papa menceritakan tentang kakak. Hai, malam ini ada proyek penyambungan Haljian. Kau bawa Yuju, ya? Pergilah bersama dia, biar dia bisa belajar darimu. Nanti kau akan memiliki properti. Baiklah, ayah, aku berjanji akan mematuhi perintahmu. Hahaha. Baiklah, Tuan Shen, Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Wang, saya bersulang untukmu. Semoga perusahaan kita di bawah kepemimpinan Tuan Wang akan mencapai kesuksesan yang lebih gemilang lagi. Hahaha. Pak Shen, saya angkat telepon dulu. Baik, Gadis kecil ini cantik dan menarik. Kau ngapain? Aduh, seorang sekretaris kecil begitu berani. Cabai kecil, aku suka. Hehehe, cium aku satu. Shen Baiwan, apa yang kau lakukan? Aduh.
Shen Meiwen. Hiju Jiangong Group memutuskan semua kerjasama dengan perusahaan Anda. Aduh. Hei, Tuan Wang, Anda tidak boleh pergi. Jika Anda pergi, hidupku akan berakhir. Aku salah. Aku akan meminta maaf padanya. Sekretaris Ji, maafkan aku. Tolong selamatkan aku. Hanya karena kau seorang sekretaris, kau bisa seenaknya? Ku bilang padamu, ini Putri Tuan Long. Kita pergi dari sini. Putri Tuan Long. Aduh, kamu ngapain sih? Itu, enggak bisa. Istriku sedang video call denganku. Istriku lagi ngapain ya? Baru saja selesai membuang urin mama. Sekarang sedang memijat mama. Sisi Susi. Papa. Oh, putriku sayang. Susu, bukankah aku sudah memberimu uang untuk membeli baju baru? Kenapa kamu masih memakai baju ini? Sudah bertahun-tahun kamu tidak menggantinya. Bajunya masih bagus kok. Aku suka baju ini. Apa kamu menabung uangnya lagi? Kan sudah kukatakan padamu. Kita sekarang punya uang. Tidak perlu hemat seperti ini. Tidak baik. Tuan Ketua pingsan. Sepertinya tidak baik. Apa? Paman Luo? Kakak Kiang. Ada apa denganmu? Aku tiba-tiba pingsan. Dokter bilang kankerku sudah stadium akhir. Melihat aku tidak punya anak laki-laki, kau adalah penerus pertama yang kubina. Selama bertahun-tahun, semua proyek besar kecil kau yang menangani. Dan kau telah membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Aku berencana menyerahkan perusahaan kepadamu. Tapi aku punya satu syarat, katakan. Saya ingin kau menikahi putriku, Yuzu. Paman Long, apapun syaratnya akan saya penuhi. Tapi ini tidak bisa. Jika Anda tetap bersikeras, saya lebih baik tidak menerima perusahaan itu. Benar, saya tidak salah menilai Anda. Kekayaan kecil didapat dari kerja keras. Kekayaan besar didapat dari moral. Jika kau berbudi luhur, kau akan mampu memikul tanggung jawab yang besar. Kuberikan perusahaan ini kepadamu. Aku pun bisa tenang jika sudah meninggal nanti. Ayah. Paman Long. Ayah. Makamkan Paman Long dengan layak. Beliau adalah ketua dewan direksi. Kian An. Susu, 10 tahun. Setelah 10 tahun, akhirnya aku berhasil. Sekarang aku adalah ketua dewan direksi grup konstruksi Hiju. Ketua dewan direksi, Ibu. Kian An bilang dia sudah menjadi ketua dewan direksi. Kalian tunggu saja. Aku akan langsung ke bandara untuk menjemput kalian, agar kita bisa menikmati hidup bersama. Baik. Baiklah. Halo. Nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Ini di mana? Kau siapa? Tidak mungkin, amnesia? Sayang, aku tunanganmu. Kim Yiju. Tunangan. Ya, tunangan Anda adalah putri dari perusahaan konstruksi Hiju Jiangong. Tunangan dari perusahaan konstruksi Hiju Jiangong. Ah. Kepalaku sangat sakit. Sayang, kau akhirnya bangun. Kau tahu tidak, saat kau mengalami kecelakaan mobil tadi, aku sangat ketakutan. Istirahatlah dulu dengan tenang. Kalau sudah lupa kejadian masa lalu, ya sudahlah. Aku akan mencari dokter untuk memeriksamu. Nona, ini ditemukan di kantor Tuan Wang. Tolong ambilkan berkas perceraian untukku.
Susu, jangan menunggu dengan bodoh di sini. Suamimu akan menjemputmu. Dia sudah datang sejak lama. Tidak mungkin, dia benar-benar datang. Susu akhirnya berhasil. Kakak, aku tahu kau pasti akan menjemputku. Siapa ini? Apakah ini artis terkenal? Kau Li Susu, kan? Saya Li Susu. Apakah suamiku yang menyuruhmu menjemput kami? Ham, ambil. Apa artinya surat perjanjian perceraian? Apa artinya surat perjanjian perceraian? Jian An sekarang adalah ketua dewan direksi dari grup konstruksi Hezhu yang terhormat. Dan aku adalah tunangannya. Kau bicara apa sih? Aku muda, cantik, dan kaya. Sedangkan kau hanyalah seorang wanita desa berusia 30-an dengan wajah kusam. Dan tubuhmu sudah berubah. Kulitnya kasar. Wajahnya penuh kerutan dan bintik-bintik. Melihatnya saja sudah membuatmu ingin muntah. Bagaimana mungkin dia akan menjemputmu? Tidak mungkin. Karena, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Istri tua tak akan ditinggalkan begitu saja. Laki-laki itu, jika sudah kaya, mengganti mobil, rumah, dan istri bukanlah hal yang wajar? Siapapun akan menikahi wanita yang lebih muda dan cantik. Hai, si susu ini, otaknya kemasukan air ya. Menikah dengan pria yang tidak setia seperti itu. Pantas saja orang tuanya mati-matian tidak setuju. Ah, sudah bertahun-tahun dia menjadi sapi perah keluarga Wang. Dia bilang, setelah ada aku, ya, baru pertama kali tahu wanita semenarik ini. Tidak seperti kamu, seperti ikan mati saja, HMPH. Ini, uang pesangon darinya. Bisa dibilang ini sebagai penutup atas hubungan kalian selama ini sebagai suami istri. Aku tidak percaya. Aku dan dia punya hubungan selama 14 tahun. Kami menikah, punya anak, dan ada komitmen. Dia tidak akan melakukan ini padaku sekarang. Sadarlah, lihatlah dirimu sekarang. Apa bedanya kamu dengan anjing? Tidak mungkin, kau membohongiku. Kalian semua membohongiku. Kecuali dia sendiri yang menjelaskannya padaku. Aku akan mencarinya dan bertanya langsung padanya. Aku akan mencarinya dan bertanya langsung padanya. Lepaskan, kau ngapain? Hebat sekali. Aku harus memberitahu Cui Hua. Sadarkan dirimu, ya, kau benar-benar murahan. Benar? Pernahkah kau mendengar pepatah ini? Istri yang baik akan membantuku mencapai ambisiku? Penguasa yang berkuasa membunuh kekasihnya. Suatu hari nanti semua akan ada di tangan kita. Menikah di atas makam istri pertama, menyambut pengantin baru. Mama, jangan menakutiku, Mama. Maafkan aku, Susu, keluarga kita telah kehilangan muka di hadapanmu. Ibu. 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 Papa dan Mama. Orang tua tersayangku telah meninggal. Aku mohon tolong kalian untuk menjaga. Sisi, aku akan pergi ke kota untuk mencari ayahnya. Aku harus meminta pertanggungjawabannya. Dulu aku tidak menyuruhmu menikah dengannya. Kau tetap ingin menikah dengannya. Laki-laki itu memang binatang. Sisi. Panggil kakek dan nenek. Kakek, nenek, Sisi. Hutangmu sendiri, kau yang harus membayarnya sendiri. Jangan sampai Sisi ikut menderita bersamamu. Ayo, masuk ke dalam bersama nenek. Ibu, jangan tinggalkan Sisi. Ibu. Ibu. Ibu, jangan terus memikirkannya. Ibu memikirkannya. Maafkan ibu, sayang. Tunggu ibu meminta penjelasan dari ayahmu. Lalu ibu akan kembali menemuimu. Berapa banyak yang kau ambil? Apakah semakin banyak yang kau ambil, semakin banyak uang yang kau dapat? Tentu saja. Tapi paling banyak hanya bisa mengambil 500 cc. Kalau begitu, ambil 500 saja. Baik.
Kok cincinnya tidak dipakai? Badan kurus, cincinnya jadi kebesaran. Aku takut dia kehilangannya. Kalau kamu kekurangan uang, kenapa tidak menjual cincin emas itu saja? Ini cincin kawin saya. Meskipun saya mati, saya tidak akan menjualnya. Suami istri saling membungkuk. Saya, Wang Jianan, bersumpah di hadapan langit, jika saya mengkhianati Qian Li Susu, semoga saya ditimpa petir, dan tidak akan mendapat kehidupan yang baik di kehidupan ini. Kau benar-benar berubah hati ya? Pernikahan tunangan Direktur Besar Bupo. Adikku, kakak tahu kau tak akan bisa dirayu. Kakak sudah mencari tahu. Tempat pernikahanmu dengan Fusian Han ada di sini. Permisi, apakah ada pernikahan di sini hari ini? Minggir. Pergi. Pergi. Tempat kami ini adalah hotel kelas atas. Kalau kau petugas kebersihan, ikut aku akan membawamu ke pintu belakang. Permisi, resepsi pernikahan ada di sini, ya? Ya, ya, ya. Silakan masuk. Hehehe. Petugas kebersihan, ya? Ikut aku akan membawamu ke belakang. Bukan, aku bukan datang untuk mengambil sampah. Aku... Ah. Hei hei, hei, bukankah sudah kukatakan padamu, tempat ini dilarang untuk mengemis. Kau salah paham. Aku bukan datang untuk mengemis. Aku juga bukan pengumpul sampah. Saya di sini untuk menemukan laki-laki saya, Wang Jianan. Memotong. Anda gila. Bagaimana mungkin ketua kelompok teknik konstruksi memiliki istri jelek yang Anda miliki? Terlihat jelas, ini adalah istrinya, putri dari kelompok teknik konstruksi, adalah putrinya. Ini adalah akta nikah saya dengannya. Lihat foto di atas, itu dia. Bukannya tidak bisa. Kembalikan padaku. Hanya demi berhubungan dengan Tuan Wang. Kau bahkan berani membuat kesaksian palsu yang tidak tahu malu seperti ini. Kau juga tidak berpikir apakah kau pantas berhubungan dengan Tuan Wang? Hei, berhenti kau. Wang Qiang. Wang Qiang. Wang Qiang. Jangan lari dan berhenti. Suami, kamu sangat tampan hari ini. Anda juga sangat cantik. Jembatan Maple. Jembatan Maple. Ah, ada apa? Suara ini. Suara ini sangat familiar. Ah, mungkin salah satu kerabat jauh kita ya. Yang juga datang ke pernikahan kita. Wang Jia. Wang Jia. Jangan halangi aku, Wang Jia. Berani sekali berteriak-teriak. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Menyembah surga dan bumi. Aku, Wang Jianan, bersumpah. Itu pasti akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Membayar kebaikan yang luar biasa dari seorang istri yang baik. Fang Qiang Wang Qiang. Wang Qiang Wang Qiang. Anda tidak berpendidikan. Aku akan menghajarmu. Berhenti. Suamiku, kenapa kamu gelisah sekali hari ini? Ada apa ini? Tadi aku mendengar seseorang memanggilku dari luar. Aku ingin pergi melihatnya. Pernikahan kita akan segera dimulai. Biarkan Chen Feng menangani ini dulu. Diam. Berhenti. Berhenti. Kau orang tak punya sopan santun. Ku bunuh kau. Berhenti. Ini hari bahagia nona kami. Kalian tidak takut terkena sial? Kami tahu kami salah. Aku mohon, izinkan aku masuk untuk bertemu Tuan Wang. Bertemu Bibi sebentar saja. Hanya sebentar, aku hanya akan mengatakan satu kalimat padanya. Lalu aku akan pergi. Setelah kukatakan itu aku akan pergi. Nona Li, kau dan presiden kami memang tidak perlu bertemu. Lebih baik meninggalkan kenangan indah satu sama lain, bukan? Kau sudah melihat surat perjanjian perceraiannya. Kau juga sudah melihatnya di lokasi pernikahan. Dia sudah punya kekasih baru, tidak membutuhkanmu lagi. Kau masih terus mengejarnya seperti anjing. Apakah ini menarik? Aku belum menandatangani perjanjian cerai. Namun aku masih menjadi istri Wang Jianan.
Aku berhak bertemu dengannya. Lagi pula, aku masih punya hal penting yang ingin kukatakan padanya. Penyelesaian. Jangan biarkan dia berada di sini jika Anda tidak pergi. Jangan tinggalkan jika tidak. Tidak, 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 tidak. Duduk. Berhenti masuk dan membuat masalah. Kalau tidak, saya akan mati. Bapak Huang dan Nona Yuju, selamat. Semoga segera dikaruniai anak. Iya, benar. Semoga segera dikaruniai anak. Mari kita minum. Saya, Wang Jianan, bersumpah di hadapan langit. Jika saya mengkhianati susu tersayangku, semoga saya ditimpa petir. Semoga kau tidak akan mendapat akhir yang baik di kehidupan ini. Kapan kalian akan menikah? Pernahkah kau mendengar pepatah ini? Istri yang baik akan membantuku meraih ambisiku. Setelah sukses, aku akan menyingkirkan kekasihku. Suatu hari nanti, semuanya akan menjadi milikku. Bendera-bendera berwarna-warni berkibar di atas kuburan kekasihku, menyambut pengantin baru. Aku akan mendekorasi tempat pernikahan sesuai dengan kesukaanmu. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di seluruh dunia. Hahaha. Panggil orang. Usir dia, Wang Jianheng. Satpamnya mana? Wang Jianheng. Wang Jianheng. Bagaimana kau bisa masuk lagi? Diam. Berisik sekali. Demi seorang pria, kau sampai mati-matian. Pantas saja kau ditinggalkan pria itu. Kau bahkan tak mau bertemu putri dan ibumu lagi. Berhentilah berisik. Jagalah sedikit harga diri. Jagalah sedikit martabatmu. Bawa dia keluar, Feng Xiang. Apa kau benar-benar sudah melupakan sumpahmu dulu? Feng Xiang, Feng Xiang. Yuzu. Siapa dia? Meng Jie. Kau tidak tahu dia? Sejak kau menjadi CEO grup Jianfeng, dia mulai mengejarmu dengan gila-gilaan. Ingin mendekatimu untuk naik jabatan. Ini bukannya melihat pernikahan kita? Semua datang ke pernikahan untuk membuat keributan. Aku paling benci orang yang tidak mampu dan iri hati pada orang lain. Suruh dia pergi sekarang juga. Sayang, jangan khawatir. Ibu saya sudah mengusirnya. Hari ini adalah hari bahagia putriku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun membuat keributan di sini. Usir dia dari hadapanku. Jika keluarga Wang benar-benar mengkhianatiku, maka aku, Li Susu, sama sekali tidak akan ragu sedetik pun. Tapi, sebenarnya mengapa? Dia bahkan tidak berani mengatakannya secara langsung padaku. Yuju, bagaimana kalau aku pergi ke sana sebentar? Kurasa mereka masih menyelidiki di sana. Suamiku, jika kau bertemu dengannya, dia merasa semakin punya kesempatan. Orang seperti ini, sedikit diberi kesempatan langsung besar kepala. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengabaikannya saja. Baiklah, terserah kamu. Bukannya aku tidak berani bicara. Tapi aku tidak mau membuang banyak waktu untukmu. Coba kau panggil dia. Lihat apakah dia akan menghiraukanmu, brengsek. Ini aku. Aku Susu. Kau benar-benar akan menikah dengan wanita lain? Zihan. Hari bahagia ini benar-benar sial. Orang desa ini dari mana sih? Benar-benar tidak pantas. Kau benar-benar akan meninggalkan istrimu, Hausia? Lalu apa artinya pengorbananku selama 10 tahun lebih ini? Kau termasuk beruntung. Seperti Jianan, orang yang luar biasa. Bukan karena keluarganya kesulitan. Bagaimana mungkin dia menyia-nyiakan lebih dari 10 tahun masa mudanya untukmu, gadis desa seperti ini? Baiklah. Aku bisa pergi. Tapi ibunya tidak bersalah. Selama 10 tahun lebih ini, dia memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri. Aku juga menganggapnya sebagai ibu kandungku sendiri. Anggap saja. Ini untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Biar dia bersama anaknya. Aku akan mengantarnya pergi. Halo. Halo, kau nanti keluar dari pintu belakangnya.
Nyonya muda bilang bahwa tuan muda adalah anak yatim. Buang saja. Sial. Kenapa kamu datang lagi, dan lagi? Kenapa kalian membuang abu jenazah itu? Jika hari ini kau tidak membiarkan Wang Jianan mendapatkan abu jenazah ibunya, aku tidak akan pergi. Kenapa kamu belum pergi? Jika hari ini kamu tidak pergi, aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Kau kembalikan padaku. Kau kembalikan padaku, kembalikan padaku. Kau kembalikan padaku, kembalikan padaku. Astaga, kotor sekali, kotor sekali. Sial benar aku. Sekarang aku benar-benar membenci kalian. Ini adalah abu kremasi ibunya. Sayang, lihat Tuan Liu di sana. Bagaimana kalau kita menemuinya? Air panas bersih. Jangan sampai pintu-pintu tertiup angin semua. Cepat, cepat, cepat. Jangan. Tarik keluar dan buang jauh-jauh. Jangan panik, Fang Qiang. Suami. Cangkir kosong. Hari ini, tapi ini hari besar kita. Sudah habis semua. Kau alergi alkohol? Tuan Tanah, kau tidak mau menjadi tunanganku? Apa kau tidak tahu kalau aku alergi alkohol? Tentu saja aku tahu. Aku sudah sengaja memberitahu pelayan minuman. Pastikan mereka menukar minuman beralkoholmu dengan minuman tanpa alkohol. Pasti mereka salah. Sayang, tunggu aku. Aku akan pergi menemui mereka. Sudahlah. Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai. 1 cincin penuh. Kita seharusnya sepasang. Ini, saat kau mengalami masalah hari itu, aku terlalu panik. Pasti ku tinggal. Maafkan aku, sayang, ini salahku. Aku tidak menyalahkanmu. Sayang, bagaimana kalau kau lepaskan cincin ini? Kita beli yang baru saja. Meskipun mati pun aku tidak akan melepas cincin ini. Berikan padaku. Manik-manik giok itu, kau yang memberikannya padaku. Bagaimana mungkin aku tega melepasnya? Bagaimana kalau begini? Besok aku akan memberimu yang baru. Baiklah. Kau tahu kan aku alergi alkohol? Tidak ada cincin kawin yang sama. Dia benar-benar tunanganku. Yuju, kemarin malam saat mandi, aku menemukan tahi lalat di dadaku. Agak jelek. Menurutmu haruskah aku menghilangkannya dengan laser? Kurasa tahi lalat itu cukup maskulin. Biarkan saja. King Yuju, sebenarnya di dadaku sama sekali tidak ada tahi lalat. Kau sebenarnya siapa bagiku? Baiklah, tunggu aku sebentar. Aku akan menelepon untuk urusan pekerjaan. Kalau begitu, silakan. Tuan Cheng Jun, Tuan Wang. Anda mengatakan ingin mencari detektif swasta untuk menyelidiki seseorang? Ketua Hiju Jian Gong Group. Wang Jianan, selidiki dirimu sendiri. Benar sekali. Aku ingin mengungkap asal-usulku. Uang bukan masalah. Tapi ingat, jangan sampai orang-orang dari grup konstruksi Hiju Jian mengetahuinya. Fokuslah pada penyelidikan wanita-wanita yang pernah ada di sekitarku. Apakah aku pernah memiliki istri? Sebelum Tuan Wang menyelesaikan penyelidikannya. Aku tidak akan menikahi siapapun. Mungkin kalian benar. Jika pria kaya, mengganti istri adalah hal yang wajar. Baiklah, Wang Jianan, maka aku akan memenuhinya. Halo, Bu. Susu. Dia kenapa-kenapa, bukan? Susu kenapa? Apa? Kau bilang Sisi kenapa? Susu? Tadi hidung Sisi tiba-tiba berdarah. Darah terus mengalir. Dokter desa mengatakan mungkin leukemia akut. Leukemia? Dokter menyuruh kita segera membawanya ke rumah sakit besar di kota. Aduh.
Susu harus segera menemukan Wang Jianan. Tapi, aduh. Tapi apa ya? Tapi tidak ada tapi, ini tangannya. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Kau tahu berapa biaya pengobatan leukemia? Apa kau mau kami, dua orang tua ini, menjual semua harta benda kami? Lagi pula, meskipun kau menjual darah dan tubuhmu, bahkan menjual kami berdua, orang tua ini, itu pun aku tidak mampu membelinya. Aku tahu. Susu, terlepas apakah karena uang atau tidak, kita harus segera menemukan ayah susu. Aku tahu itu tidak baik. Leukemia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Sisi memiliki satu kerabat lagi, berarti satu harapan lagi. Sekarang aku akan mencari kakak. Baik, nanti begitu kami sampai di rumah sakit besar, kami akan segera menghubungimu. Kak Sue, harus cepat sampai. Wang Xihan, meskipun kau tidak peduli pada hidup matinya aku, kau harus peduli pada hidup matinya putrimu. Mama Sisi pasti akan menemukan papa. Mama pasti akan menyelamatkanmu. Nyonya benar-benar kehilangan calon menantu yang baik. Pilihan putri kami, Yuzu, memang bagus sekali. Sama-sama, jangan begitu. Selamat, 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 selamat datang. Silakan bergabung dalam pernikahan putri saya. Silakan makan dan minum sepuasnya. Mari kita minum lagi satu gelas. Mari kita minum. Minum. Haha. Suamiku. Yuju. Kepalaku sangat sakit sekarang. Bagaimana kalau begini? Kita batalkan saja pernikahan kita dulu. Lagi pula belum resmi dimulai. Kita lakukan lain waktu saja. Lain kali pasti. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Baik, kalau begitu lain waktu saja. Yuzu, tunggu aku sebentar. Semua orang, saya mohon maaf. Karena alasan kesehatan pribadi, pernikahan harus dibatalkan sementara. Sebagai kompensasi, setiap orang akan diberi hadiah 100.000. Amplop merahnya berapa? 100.000. Tuan Wang benar-benar murah hati. Terima kasih Tuan Wang. Terima kasih Tuan Wang. King Wang. Jenderal Wang. Sisi harus menunggu ibunya. Ibu akan pergi mencari ayah untuk menyelamatkanmu sekarang. Suami menunggu kami untuk menyelesaikan pernikahan. Ayo pergi ke Maladewa. Baik. Nanti aku ingin menginjak pasir pantai yang lembut dengan kaki telanjang. Itu, aku agak kepanasan. Sayang, tolong fotokan aku, ya? Baik. Berhenti. Ada apa? Aku baru saja melihat seseorang. Rasanya sangat familiar. Bukankah itu Nyonya Zhao? Dia bekerja di rumah kita selama bertahun-tahun. Wajar saja kamu merasa familiar. Ayo cepat pergi. Baiklah. Nyonya Zhao. Ada apa? Ada apa? Sepertinya tidak beres. Mau kemana kamu, Wang Tian? Kembali kau. Nona, bagaimana ini? Putar balik, ikuti dia. Baik. Nona, Tuan Muda akan segera menyusulnya. Duduk. Duduklah. Seruduk saja. Nona, ini ilegal. Diam. Kalau Wang Jianan melihatnya, dia akan tahu aku menyamar sebagai aku, dan aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh kalangan di Nancheng. Undangan sudah dikirim. Tamu sudah diundang. Apakah kau ingin membuatku menjadi badut? Nona Keke adalah aku. Meskipun dia sudah meninggal, aku juga tidak boleh kehilangan muka. Bukannya Nona, aku ini, kau takut apa? Apa yang terjadi? Aku yang bertanggung jawab. Tapi aku duduk. Kau duduk di sini. Baik. Nona, ini, bagaimana ini? Cepat pergi. Cepat. Dia tidak mati, kan? Ini sudah saatnya. Masa bodoh dia hidup atau mati? Cepat. Baiklah. Aduh,
Aku menabrak ular. Jangan pergi, Tuan. Tuan, apa kau tidak apa-apa? Tuan, Tuan. Kenapa kau belum datang juga? Sebentar lagi, Bu. Aku sedang mengalami sedikit masalah. Aku hampir tidak kuat lagi. Apakah kau ingin melewatkan kesempatan terakhir untuk menggoda putrimu? Aku akan segera datang. Segera datang. Hei, jangan lari. Cepat, tolong orangnya. Aku juga ada urusan sangat mendesak. Tolong selamatkan dia. Kumohon. Aduh, aduh. Halo, ini 120? Sisi, Mama. Mama. Sisi, Mama. Sisi, Mama, Sisi tidak berbicara. Bukan begitu, Sisi tidak takut. Sisi hanya sedang bermain game dengan kita. Mama menemanimu, baik kan, Mama? Lalu mengapa Mama melakukan itu? Mama. Mama sangat merindukan Sisi. Cepat, cepat. Pasien kecelakaan, kehilangan banyak darah, luka kepala serius, harus segera dioperasikan. Ayah, di mana kamu? Mengapa Anda tidak datang untuk melihat Sisi? Ibu Sisi Guya akan segera mencari ayah. Dokter, saya istri Wang Jia. Bagaimana dia melakukannya sekarang? Suamimu kehabisan bahaya setelah penyelamatan. Tapi matanya rusak parah karena cedera parah, dan korneanya rusak parah. Jika kau ingin mendapatkan kembali penglihatanmu, kau harus segera melakukan transplantasi kornea baru. Apa? Jika aku buta, siapa yang akan mengelola Jiankuo Group yang sebesar ini? Aku tidak mungkin menambahkan seorang yang buta, kan? Tanpa membayar, operasi tidak bisa dilakukan. Itu peraturan rumah sakit. Dokter, saya akan membayarnya. Dokter, saya akan segera mengumpulkan uang. Tapi bisakah dokter menyelamatkan anak saya dulu? Penyakit anak saya tidak bisa menunggu. Dokter, aduh, ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Jangan mempersulit saya. Tolong, saya mohon. Dokter, saya mohon. Hei, jika kau ingin menyelamatkan nyawa putrimu, segera kumpulkan biaya operasinya. Dokter. 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 Saya sudah menemukan cara. Bahkan bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Halo, kakak, sakit. Bisakah kau meminjamkan aku sedikit uang? Tidak enak meminta kepada kakak ipar di rumah. Halo, Paman. Bagaimana kabar kesehatan Bapak belakangan ini? Saya ingin bertanya. Apakah Bapak sedang kekurangan uang akhir-akhir ini? Saya ingin meminjam uang kepada Bapak. Kamu masih punya hutang, kan? Baiklah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Halo, Jiang An, bibiku. Aku adalah Su. Kami tidak memiliki kerabat miskin seperti Jiang An. Mengapa? Aku benar-benar orang yang tidak berguna. Kau bahkan tidak mampu membayar uang untuk menyelamatkan nyawa putrimu. Mengapa? Suamimu bahkan meninggalkanmu. Mengapa kerabatmu sendiri pun tidak mau membantumu? Ayah. Ibu. Anak. Uang ini kau ambil saja. Aku dengar uang keluargamu sudah diberikan untuk pengobatan ibu Wang Jianan. Kau ambil saja. Ayah dan ibu di mana? Hanya seorang petani. Ia juga tidak punya banyak uang. Tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa menerimanya. Ini uang pensiun kalian. Ini uang untuk pemakaman kalian. Aku tidak bisa mengambil uang kalian. Silakan kau terima saja. Siapa suruh aku memiliki ayah brengsek seperti itu sih? Apakah kita benar-benar membiarkan cucu perempuan kita sendiri mati? Ambil saja. Orang tuamu. Aku yang salah padamu. Seharusnya aku yang membesarkan kalian. Sekarang malah meminta uang untuk membantuku. Hahaha, sudahlah. Jangan. Susu, sekarang kau mengerti mengapa ayah dan ibu dulu melarangmu menikah dengan Wang Jianan? Bukan karena ayahmu takut kau menderita bersama pria miskin sepertinya yang belum pernah melihat uang seumur hidupnya. Begitu dia kaya raya, apakah dia masih ingat kebaikanmu? Apakah dia masih ingat jasamu? Dia bahkan sibuk menikmati hidupnya sendiri. Dari mana dia akan mengingat istri yang telah susah payah bersamanya?
Ibu. Aku selalu merasa Wang Jianan bukanlah tipe orang seperti itu. Aku dan dia hidup bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana dia sebenarnya, aku pasti tahu. Hakikat manusia tidak akan berubah. Kurasa Jianan pasti sedang mengalami sesuatu. Atau dia pasti punya alasan tertentu. Alasan apapun itu omong kosong. Sampai sekarang kau masih membelanya. Anak-anaknya hampir mati. Di mana dia sekarang? Oke. Ayo pergi lihat Sisi. Anda. Apa yang salah? Saya mengambil uang itu. Tidak cukup untuk 1/10 dari biaya operasi. Apakah kau tertarik untuk melakukan transaksi? Transaksi apa? Saya bisa memberimu sejumlah uang. Yang bisa menyembuhkan leukemia putrimu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sangat mudah. Hanya perlu mendonorkan kornea matamu. Apakah mungkin di tempat lain? Kecuali kornea. Apapun berhasil. Hanya sudut mata. Tapi saya akan menemukan pria saya. Jika saya tidak bisa melihatnya, lalu bagaimana saya menemukannya? Anda membuat pilihan sendiri. Apakah kau mencari pria untukmu? Atau wanita untuk menyelamatkanmu? Ini nomor teleponku. Tidak apa-apa, pikirkan perlahan. Siapa yang kau miliki? Pertimbangkan perlahan. Selama kau mampu membayarnya. Aku hampir mati. Dokter bilang cucunya tiba-tiba demam tinggi, gemetar seluruh tubuh. Menggigil kenapa? Anak itu harus segera ditolong. Kalian belum mengumpulkan uangnya? Bagaimana sih cara kalian menjadi orang tua? Bukankah uangnya sudah kubelikan dan ibumu berikan padamu? Cepat bayar. Tapi uangnya tidak cukup, ayah. Kalau Sisi meninggal, aku akan menjadi nenek. Bagaimana dia bisa hidup? Kau sendiri yang memilih. Apakah akan mencari suamimu atau menyelamatkan putrimu? Menyelamatkan putriku. Aku harus menyelamatkan putriku. Operasi putri Anda selesai. Saatnya memenuhi komitmen kami. Saya ingin masuk dan melihat putri saya untuk terakhir kalinya. Pergi. Sisi. Bu, ada apa denganmu? Bagaimana dengan ibu? Aku sangat merindukan Sisi. Jika suatu hari nanti mata mama tidak bisa melihat lagi. Apakah kamu akan membenci mama? Tidak akan. Mama adalah orang terbaik, terhebat, dan tercantik di dunia. Mama. Apakah papa tidak menginginkan kita lagi? Bisakah kamu mengajakku mencari papa? Kita harus pergi. Sisi, tunggu sebentar. Mama akan segera pulang. Cepat. Mama. Hahaha, aku yang akan melakukannya. Silakan duduk. Dengan penampilanmu yang seperti ini, kenapa kamu masih tinggal di kota? Pulanglah bersamaku dan ibumu. Susu, sekarang matamu tidak bisa melihat. Bagaimana cara menemukan Wang Jianan? Bagaimana kalau kita membawa Sisi Fu? Luofu pulanglah. Apa katamu? Papa, Mama, meskipun sekarang mataku tidak bisa melihat. Tapi hatiku tiba-tiba terasa terang. Kalau dia, Wang Jianan, benar-benar meninggalkan aku, lalu mengapa aku harus membiarkan orang jahat menang? Meskipun aku tidak menemukannya, aku juga akan mengadukannya karena telah meninggalkan anak kandungnya sendiri. Demi diriku dan ibu mertuaku. Aku akan menuntut keadilan untuk kami. Jika dia, Wang Jianan,
Tidak bertanggung jawab sebagai ayah. Aku akan lebih berusaha untuk menemukannya. Kau masih begitu berkeras kepala. Kau ingin membuatku mati karena kesal ya? Ayah, pernahkah kau berpikir, bagaimana jika penyakit Sisi kambuh lagi? Aku sudah tidak punya kornea lagi untuk didonorkan. Bagus, carilah. Carilah seumur hidupmu. Pan. Anda melakukan dosa dalam hidup Anda sebelumnya. Saya berhutang budi padanya. Sisi. Kami akan mengambilnya kembali. Hutang yang terhutang oleh saudara ketiga saya akan dibayar perlahan bersama. Ibu. Sisi. Ibu Sisi Mom. Nanti Sisi akan menjadi matamu. Sisi akan cepat besar. Dan merawat ibu seumur hidup. Baiklah. Ibu tahu. Sisi yang baik, pulanglah bersama kakek dan nenek. Dengarkan kata-kata mereka. Ibu akan segera kembali menjemput Sisi. Baiklah, baiklah. Sudah. Ayo, ayo. Ayo, Sisi, Ibu, Sisi. Ibu, Sisi, Ibu, Sisi. Kamu tinggal di kota saja, cari sendiri pelan-pelan. Sisi. Sudah bisa. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kamu benar-benar membuatku takut sekali. Kecelakaanmu melukai matamu. Tapi untungnya aku tidak bertemu dengan orang yang mendonorkan kornea matanya. Benarkah? Apakah dia juga di rumah sakit ini? Ya, benar. Yuju. Aku ingin berterima kasih langsung pada orang itu. Oh, tidak perlu. Sayang, kita sudah memberikannya sejumlah uang yang besar. Yuju itu. Aku sekarang agak lapar. Bisakah kau membantuku membeli sesuatu? Baiklah, aku akan menunggu kamu. Istirahatlah yang cukup, ya, dokter. Dokter, aku masih ingin berterima kasih langsung kepada orang itu. Lagi pula, ini masalah yang sangat penting. Aku merasa tidak enak hati. Dia sekarang di ruangan mana? Ruangan 24. Nomor 4. Makanlah. Untung cincin saya sepasang dengannya. Dokter. Pasien di kamar 24 baru saja keluar. Laki-laki atau perempuan? Nama siapa? Maaf, ini privasi pasien. Tidak nyaman untuk diungkapkan. Tuan Wang, apa yang Anda cari? Beritahu detektif swasta. Tolong carikan satu lagi untuk saya, yaitu, sumbangkan satu yang cepat sembuh untuk saya. Kakak. Matanya kenapa? Bukankah kau ingin mengumpulkan uang untuk biaya operasi Sisi? Aku akan mendonorkan kornea mataku. Terkait dengan kejadian terakhir kau meminjam uang dari kakak. Aku benar-benar minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Keluargamu baik-baik saja kan, kakak? Semua keluarga tidak mudah. Sisi sudah pulang kampung bersama orang tuanya. Aku masih harus tinggal di kota untuk mencari ayahnya. Sebenarnya mataku seperti ini. Kemanapun tidak nyaman. Aku juga tidak melihatnya. Kakak, kau harus membantuku. Aku harus menemukan Wang Jianan. Anak nakal itu. Benar-benar bukan manusia. Menyakit adikku seperti ini. Pulanglah dan tinggal bersamaku. Setidaknya, kakak masih bisa sedikit mengurusmu. Besok kakak akan mengajakmu berjudi. Anak nakal itu. Berikan tasnya padaku, cepat. Kakak, kalungku. Kalungku hilang. Adik. Cepat, antarkan aku ke sana untuk mencarinya. Jalan. Ayo, sumbangkan uang untukku. Apakah orang yang memiliki cincin persis sama denganku adalah orang yang sama? Yuju, ada apa denganmu, Jiang An?
Kau tidak di kamarmu sendiri? Kenapa kau ada di sini? Kau membuatku sangat khawatir. Aku baru saja ke toilet, masuk ruang perawatan yang salah. Lalu lupa. Jadi duduk sebentar di sini. Pergi. Xiao Xie. Mencarinya. Kak, cincinnya sudah ketemu? Belum, adik. Apakah kamu kehilangannya di tempat lain? Itu cincin kawin saya dan Jianan. Saya harus menemukannya. Tenang, jangan terburu-buru. Nak, saya akan membawamu bertanya kepada perawat. Ayo. Perawat, apakah kau melihat cincin emas? Di tempat tidur nomor 24, tidak terlihat. Rumah sakit terlalu ramai orang. Kalau tidak ditemukan, mungkin akan hilang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kawan, kalau hilang ya sudah hilang saja. Lagi pula barang itu kan pemberian pria brengsek itu. Kita tidak perlu sedih. Besok kakak akan mengajakmu ke perusahaannya. Ini harus dijelaskan. Pemilik cincin ini. Orang yang mendonorkan kornea mataku. Akhirnya, apa hubungannya denganku? Bos detektif swasta mengatakan tidak ada informasi tentang latar belakangmu sebelumnya. Termasuk orang yang mendonorkan kornea matamu, tidak ada jejaknya sama sekali. Benar juga. Ini ada yang menghilangkan, menghancurkan informasi. Pasti ada yang aneh di sini, Tuan Wang. Ada seorang wanita di bawah gedung kantor yang mencari Tuan. Katanya dia istri sah Tuan. Apa? Semua acara minum-minum dibatalkan. Tapi Tuan Wang, Tuan Zhao di Jiangcheng sudah menunggu. Dan Tuan masih menunggu. Aku benar-benar istri Tuan Wang kalian. Ku bilang padamu, minggir. Dasar Wang Jianan. Setelah sukses, kau lupa padaku, istrimu. Benar kan? Benar kan? Astaga. Hati-hati, nanti dituduh sengaja menabrak. HMPH. Haha, Jianan. Coba cincin ini, apakah kau bisa memakainya? Apa susahnya sih pakai cincin? CK. Akhir-akhir ini aku kurus karena lapar. Aduh, ganggu saja. Kakak. Hei, jangan berpura-pura. Petugas keamanan, silakan keluar. Hei, semua orang bubar. Siapa istri Tuan Wang kalian? Bos, aktingnya bagus. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Cepat pergi. Cari beberapa orang lagi yang seperti ini untuk menabrak pura-pura. Nona, Anda benar-benar hebat. Semakin banyak orang seperti ini, Wang Jianan tidak akan curiga kepada kita. Sekalipun suatu hari nanti Li Susu, si buta itu, datang. Wang Jianan juga tidak akan merasa ada yang salah. Sebaliknya, dia akan menganggapnya sebagai penipu dan mengusirnya keluar. Susu, kita sudah sampai di perusahaan yang menangani pembagian itu. Ada urusan apa? Halo, kami mencari ketua Dewan Direksi Jiangong Group. Adik perempuan saya adalah istri ketua Dewan Direksi. HMPH. Bagaimana kau tahu? Kalian adalah yang ke-8 hari ini yang menyamar sebagai istri ketua Dewan Direksi. Apa? Aku benar-benar sudah muak. Kenapa lagi? Tidak lelahkah kalian? Aku beri kalian peringatan. Direktur kami tidak semudah itu ditipu. Hematkan saja tenaga kalian. Cepat pergi. Suara apa itu di luar? Hai, lagi satu yang bilang itu istrimu. Apa itu? Lebih baik salah daripada melewatkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Keke, kemari, kemari, kemari. Kau datang kemari untuk apa? Sekarang bahkan anak kecil pun datang untuk mencari masalah. Apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Ingin menjadi istri ketua dewan. Pertama-tama, dia harus bisa memakainya cincin ini. Cincin. Cincinmu kebetulan hilang. Pakailah. Ini cincin saya. Cincin saya kok ada di kamu? Punya muka? Ini cincin kawin saya. Sudah saya pakai 10 tahun. Aku tidak akan salah. Bahkan tidak pas dipakai. Masih juga bilang cincinmu. Haha. Karena sebelumnya aku terlalu kurus. Jadi aku kalungkan saja di leher.
Maka dari itu aku sampai kehilangannya. Lihat saja kata-kata polisi MU itu. Benar-benar langsung keluar begitu saja, tanpa persiapan. Sekarang bahkan penipu saja sudah sepintar ini benar-benar terlalu profesional. Hahaha. Beri aku cincinnya. Ini televisi saya. Untukku kau mau apa? Kau malah ketagihan berakting, ya? Mau kasih atau tidak? Kau mau kasih atau tidak? Mau kasih atau tidak? Seperti ini caramu. Walaupun gratis, aku juga tidak mau. Mengapa istri ketua dewan pun tidak mau melihat dirinya sendiri? Meskipun kau berlutut membersihkan sepatu ketua dewan pun akan menganggapmu kotor. Berikan padaku, wanita gila. Pergi. Ya. Aku memang sudah gila. Jika kau mencintai seseorang sejak usia 18 tahun, tidak peduli bagaimana orang lain meremehkan dia. Bagaimanapun mereka menentangnya. Kau selalu menghormatinya dan mempercayainya. Dia juga berjanji suatu hari nanti akan membawamu hidup dengan nyaman. Maka kau pun menunggu dan menunggu. Akhirnya suatu hari, dia bilang dia sudah sukses besar. Dia sendiri pergi ke kota untuk menikmati hidup yang baik. Tetapi, lalu menunggu untuk diceraikan. Dikejar kalian. Ditolak di depan pintu. Diabaikan. Bahkan cincin kawin yang selama ini kukenakan pun dirampas kalian. Aku bertanya kepada kalian, kalau kalian gila atau tidak? Kalian gila atau tidak sih? Wang Qiang. Wang Qiang. Aku tidak peduli apakah kau memang ketua dewan direksi di sini atau bukan. Aku juga tidak peduli apakah kau memang sudah sukses besar atau belum. Aku juga tidak butuh menjalani hidup yang mewah. Jika kau takut aku mengincar uangmu, maka aku akan membuat perjanjian denganmu. Aku, Li Susu, lebih baik mati kelaparan daripada mengambil uangmu sepeser pun. Tapi Wang Qiang, kau seorang ayah. Kau bahkan tidak peduli dengan hidup mati putrimu sendiri? Tidak boleh. Kau berteriak apa? Teriak. Gezuang sedang memainkan drama sedih. Satpam Hong Tai. Keluar. Pergi. 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 Cepat keluar. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Wang Jianan. Sekarang semua orang di perusahaan tahu kau membawa cincin dan mencari wanita lain. Bagaimana mereka bisa memandangku? Jin Yuju, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Ya, aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Aku menyuruhmu bicara. Sebenarnya, kau pernah memiliki kekasih sebelumnya. Dan sekarang dia buta. Kornea matamu adalah sumbangannya. Apakah kau tinggal di penjara? Kenapa kau sembunyikan hal sepenting ini dariku? Kakak, apakah aku mencintaimu? Lagi pula aku sudah memberinya uang. Setiap keputusan yang kuambil pasti untuk kebaikanmu. Lagi pula, apa bagusnya kau bersama orang buta itu? Diam. Jahat sekali. Ingat, orang-orang seperti Anda tidak pantas mendapatkan cinta sama sekali. Cheng Jun. Bagaimana dengan orang yang datang sekarang? Apakah Anda berbicara tentang orang buta yang datang untuk berpura-pura menjadi istri Anda? Ya, itu dia. Yang lain baru saja pergi. Apa? Itu dia. Wang Jia, apakah kamu benar-benar melupakan sumpahmu? Wang Jia. Wang Jia. Jade Beats. Siapa dia? Anda tidak mengenalnya. Sejak Anda menjadi presiden kelompok teknik konstruksi, dia mulai mengejarmu dengan gila-gilaan. Ingin memanfaatkanmu untuk naik jabatan. Ini kan, lihat saja pernikahan kita. Bahkan sampai datang ke pernikahan kita. Aduh, aduh. Aduh, kepalaku sangat sakit. Jian Er, aku tidak mengerti alasan-alasan besar itu. Tapi aku tahu pengetahuan bisa mengubah nasib.
10 tahun belajar keras akhirnya membuahkan hasil. Masa muda yang indah, satu tarikan napas. Ah, ambillah saja. Anggap saja ini investasiku untukmu. Nanti kalau kamu sudah sukses besar, jangan lupakan aku ya. Susu. Mari kita bersama. Kakak, ambillah uang 10.000 yuan ini, cepat bayarkan. Uang 10.000 yuan ini memang untuk biaya sekolahmu. Cepat gunakan untuk biaya pengobatan Bibi. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Aku tidak bisa menerimanya. Jika Bibi tidak bisa diselamatkan, bagaimana aku bisa tenang bersamamu? Tidak apa-apa. Tidak ada yang datang untuk mengucapkan selamat. Kalau begitu kita rayakan sendiri saja. Kita urus sendiri. Baiklah. 1 sujud kepada langit dan bumi. 2 sujud kepada orang tua. Suami istri saling membungkuk. Aha. Baiklah, kalian berkelahi saja. Kalau kalian berani berkelahi, aku berani menusuknya. Kalau aku mati, itu berarti 1 mayat, 2 nyawa melayang. Kalian semua tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Istriku, apa yang kau lakukan? Cepat letakkan obat itu. Kau mau ikut atau tidak? Kalau kau tidak ikut, aku akan meminumnya. Jangan paksa aku. Bolehkah? Aku benar-benar tidak ingin kau menderita lebih banyak lagi. Kakak. Kau orang yang sangat pintar. Kenapa kau tidak mau mengerti? Jika kau sukses merantau keluar sana, maka kita akan menderita sebentar saja. Tapi jika kau tidak merantau, maka kita akan menderita seumur hidup. Mengapa kau begitu bodoh? Tapi jika aku pergi begitu saja, aku benar-benar minta maaf kepada kalian. Memang benar, istri yang baik setara dengan harta berlimpah. Karena aku sudah menikah denganmu. Seberat apapun, selelah apapun, aku akan selalu sehati denganmu, Wang Jianan. Aku ingat semuanya. Aku ingat semuanya. Tuan Direktur, Anda mau kemana? Li Susu. Kakak. Kau brengsek. Anda masih memiliki wajah untuk melihat saya. Gadis, lihat apa yang telah Anda buat gadis saya. Gesusu. Saya minta maaf untuk Anda. Saya mengalami kecelakaan mobil beberapa waktu lalu. Baru saja memulihkan memori. Amnesia dalam kecelakaan mobil. Anda dapat memikirkan alasan yang tidak relevan seperti itu. Kalau aku berbohong, semoga aku disambar petir. Aku percaya padamu. Susu, 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 susu. Maafkan aku. Tenang, tenang. Aku pasti akan menebus semuanya sepanjang hidupku. Susu menunggu sebentar. Kami akan membawa ibu dan Sisi ke kota nanti. Saya akan menemukan seseorang untuk menyembuhkan mata Anda. Saudari. Mama. Ibu sudah mati. Apa yang kamu bicarakan? Saudari. Orang mati tak bisa hidup lagi. Kau harus tetap kuat. Bu. Anakmu ini minta maaf padamu. Susu dan Sisi bagaimana? Susu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Susu, aku tak bisa menunggu sedetik pun lagi. Aku akan membawa kalian semua ke sisiku. Keluarga kita harus bersama. Ayo, kita pulang sekarang.